Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Jumpa kembali di dalam acara Bincang-Bincang sama Doi, Dr. Unkanang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska sekalian setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan kaya akan informasi bagi sahabat Drunska dan sekeluarga. Disiarkan langsung di Instagram Live @Drunska di ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Unkanang Sapi Solo. Dan hari ini Bincang-Bincang Doi, Dr. Unkanang Sapi Solo menghadirkan tema pentingnya manajemen stres, sebuah topik yang dekat dengan kita semua ya Mbak. Dan sahabat Drunska, kali ini bisa ikut berpartisipasi juga dalam acara kali ini dengan share, love, dan memberikan komentar atau pertanyaan seputar manajemen stres pada kolom chat di bawah ini ya. Selain berkesempatan dijawab langsung dengan psikolog Rumah Sakit Dr. Unkanang Sapi Solo, akan ada giveaway menarik bagi pemirsa yang beruntung. Jadi simak informasinya sampai selesai. Dan saat ini Christina sudah ditemani oleh psikolog Rumah Sakit Dr. Unkanang Sapi Solo, Ibu Retno Rahmayanti, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Terapan Psikolog yang akrab dipanggil Ibu Inok. Selamat datang di Bincang-Bincang Doi, Bu Inok. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Mbak Christina. Ya, ya betul ya. Selamat pagi, terima kasih sudah mengajak saya untuk membahas ini. Oke. Ini akan seru sekali sepertinya Ibu ya. Semoga. Pentingnya manajemen stres, topik yang kita akan bahas ini karena cukup dekat dengan keseharian kita semua nih ya Bu. Dan mungkin sebagai gambaran awal boleh diinformasikan secara singkat Bu. Mungkin istilah stres sendiri dalam ilmu psikologi itu seperti apa Bu? Oke, stres itu sebenarnya adalah sebuah respon ya Mbak Christine ya. Respon bagaimana kita menghadapi atau berhadapan dengan hal-hal yang ada di lingkungan kita, kayak gitu. Dan kenapa kita menjadi stres? Karena respon kita terhadap perubahan-perubahan yang tidak kita rencanakan gitu, atau mungkin hal-hal yang menjadikan perasaan kita itu tidak nyaman gitu. Jadi mungkin perubahan-perubahan yang tidak direncanakan atau mungkin perubahan-perubahan yang tidak diinginkan itu membuat perasaan kita nggak nyaman. Nah, perasaan nggak nyaman atau kondisi yang nggak nyaman itu biasanya kita sebutnya dengan stres. Dan kondisi-kondisi yang membuat tidak nyaman itu bisa dikatakan itu menjadi stresor. Seperti itu sih gambaran umumnya. Stresor ya Bu ya? Ya. Kalau tentang gejalanya, penyebabnya, lalu dan kenapa stres itu sendiri kenapa harus kita manajemen Ibu? Oke, sebelum membahas soal gejala penyebab gitu ya, mungkin perlu diketahui juga bahwa stres itu atau mungkin stresor ya, stresor itu memberikan dampak yang berbeda setiap individunya. Gitu. Jadi apa yang membedakan adalah bagaimana kemampuan dia untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu atau kondisi-kondisi stresor itu gitu. Dan karena ada perbedaan-perbedaan itu, jadi stres ini berdampaknya pun juga beda, yang mana ada dua arahnya keluar, outputnya itu ada dua gitu. Yang mana pertama itu eustress gitu. Eustress itu adalah stres yang menghasilkan dampak yang positif gitu. Jadi misalkan nih ada stresor hujan gitu ya, mau pergi tapi ternyata hujan. Nah, stresornya adalah hujan nih. Tapi ketika itu kita responnya dengan baik, jadi dampaknya jadi baik, stresnya itu kayak wah, alhamdulillah ya hujan ya gitu ya, jadi seger nih, hawanya jadi seger gitu. Itu eustress gitu. Nah, tapi kalau di stresnya misalkan nggak jadi pergi nih, nanti kalau bajuku basah gimana, kalau becek gimana gitu. Jadinya kita semakin tidak nyaman lagi dengan kondisi itu. Kayak gitu. Itu contoh kecilnya. Banyak contoh-contohnya yang lain seperti itu. Nah, selain itu juga ketika kita menghadapi suatu stresor, respon kita pun juga beda-beda gitu. Nah, secara katakan secara spontan ya, atau mungkin sedari awal kita menjadi manusia itu tuh kita udah punya bekal 3 respon nih gitu untuk merespon si stresor ini, yaitu flight, atau mungkin kita lari gitu ya, menghindari masalah itu, menghindari stresor itu, atau kalau enggak kita fight, kita benar-benar berhadapan, kita
ya berkonflik deh misalkan kayak gitu ya gitu. Selain itu juga freeze, kita nggak melakukan apa-apa, yaudah diam aja. Kalau mungkin bahasa lainnya adalah pasif nih gitu, kita menghadapi stresor itu pasif aja seperti itu. Ya, diterima aja gitu ya Bu. Nah untuk tadi yang ditanyakan Mbak Christine soal gejala ya, gejalanya gejalanya itu pasti ada perasaan yang nggak nyaman Mbak Christine. Ketika kita menghadapi stresor atau mungkin perubahan yang nggak direncanakan, pasti perasaannya tidak nyaman. Hanya saja yang membedakan itu intensitasnya seperti apa gitu, dan mungkin bertahan lama enggak nih gitu. Kalau mungkin bertahan lama gitu, itu nanti akan menyebabkan gangguan-gangguan yang lain, katakan seperti itu. Nah selain itu pun juga si stres ini ya gitu, stres ini pun ada sumber-sumbernya gitu. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita punya 3 sumber nih yang berisiko memunculkan stres gitu. Yang pertama biasanya ada live event gitu, live event yang contohnya aja mungkin bencana alam gitu, atau mungkin suatu kegagalan dalam pencapaian kita, atau mungkin grieving, kita kehilangan seseorang, entah itu orang tua, entah itu pasangan, atau mungkin saudara-saudara kita. Iya betul sekali, itu adalah live event, dan itu menjadi peristiwa yang bisa beresiko menjadi peristiwa yang traumatis. Bekas gitu ya Bu? Iya betul sekali, dan itu memang nanti berefeknya banyak gitu, tergantung juga individunya bagaimana menghadapi itu gitu. Selain itu juga sumbernya ada di chronic strain atau ketegangan yang kronis. Nah ini kan Mbak Christine bekerja ya. Nah ini salah satu sumber dari chronic strain ini adalah bisa jadi dari tuntutan pekerjaan misalkan, atau mungkin deadline yang terlalu ketat gitu ya, atau mungkin kalau untuk adik-adik yang masih sekolah itu adalah tuntutan akademis. Tugas-tugasnya banyak, masih dituntut sama orang tuanya harus nilainya bagus ya, harus cepat lulus kalau kuliah. Nah seperti itu adalah ketegangan yang kronis gitu, yang bahkan bertahan lama, dan kita tidak punya banyak opsi untuk lari dari situ ya, mau nggak mau harus menghadapi dengan kondisi yang nggak nyaman itu gitu. Nah yang ketiga sumbernya itu dari daily gitu, daily hassles, yang mana itu adalah peristiwa-peristiwa keseharian kita yang membuat kita nggak nyaman, tapi kita bisa menghadapi saat itu juga. Misalkan kemacetan, itu stres banget ya kan, kalau aduh stres banget nih macet gitu, tapi ya udah ketika macetnya hilang, stresnya hilang juga kayak gitu. Atau mungkin tiba-tiba kayak kita melakukan kesalahan terus dimarahin sama atasan gitu kan, ya udah habis itu hilang aja kayak gitu. Itu yang daily ya, daily betul sekali, sumber-sumbernya di situ. Jadi gitu. Tadi ada daily, terus yang kronis, sama yang live event, biasanya peristiwanya yang sangat traumatis dan sangat beresiko untuk memunculkan gangguan mental ya Mbak Christine ya. Mungkin yang itu yang perlu kita hati-hatiin gitu, yang perlu kita perhatikan adalah di situ. Dan gitu. Berbeda sumber juga pastinya penanganannya juga berbeda ya Kak ya. Untuk manajemen stresnya itu sendiri, kalau pertanyaan ini kenapa stres itu sendiri harus kita manajemen Mbak? Kenapa? Itu berarti kenapa kok harus di manajemen? Berarti kan nanti kalau nggak di manajemen akan ada kerugian, dan ketika sudah di manajemen berarti akan ada keuntungan kan, sebenarnya gitu ya Mbak Christine ya. Dan memang stres ini harapannya sih stres itu menjadi eustress ya, tadi ya yang stres berdampak baik gitu, tapi upaya preventifnya adalah kenapa kok perlu di manajemen, ya karena supaya tidak mengganggu produktivitas kita gitu, tidak mengganggu kesejahteraan gitu ya, kesejahteraan baik fisik maupun psikisnya kita kayak gitu. Karena stres ini pun juga dampaknya banyak gitu ya, tidak hanya kalau stres kan ini masalah psikis banget nih ya Mbak ya, mental banget gitu, tapi itu pun juga nggak cuma di situ, ngaruhnya ke fisik juga kayak gitu. Kalau misalkan stresnya itu bertahan nih ya, atau katakan menahun gitu ya, tidak termanage dengan baik, ya itu akan ngaruh juga ke metabolisme kita, sistem imun kita gitu ya, yang sekarang sedang populer sekali dinaik-naikkan ya, sistem imun gitu, karena itu juga sangat dipengaruhi juga oleh stres ini gitu. Apalagi kita nih di masa-masa produktif ini kan
dibutuhkan performa yang optimal gitu ya, bahkan maksimal kalau bisa gitu. Nah, tapi dengan adanya stres ini akan bisa mengganggu produktivitas kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk manajemen stres ini supaya tidak menjadi pengganggu, supaya ya udahlah daily aja lah ya katakan gitu, atau mungkin bisa jadi eustress juga, bisa menjadi tantangan kita gitu. Kita terchallenge nih, kita termotivasi untuk bergerak lagi, harapannya seperti itu. Lalu untuk stres ini sendiri, kapan waktu yang tepat di mana ini aku butuh harus menemui seeking help seperti itu ya Mbak istilahnya. Ini adalah waktu di mana aku harus konsultasi dengan yang ahli seperti itu, atau ini belum kok, ini masih aku bisa melakukan ini sendiri, aku bisa mengatasi ini sendiri. Nah, itu ada batasan-batasan tertentu gitu enggak Mbak? Oke, kalau untuk ngomongin batasan, mungkin batasan jelasnya itu enggak sih ya Mbak Christine ya, gitu. Yang jelas kita kembalikan lagi ke yang bersangkutan. Misalnya saya gitu ya, saya merasa stres nih, saya dihadapkan terus sama stresor-stresor yang daily gitu ya, yang kronis strain dan mungkin juga beberapa waktu lalu saya menghadapi live event yang sangat traumatis nih buat saya gitu. Terus saya harus melihat dulu nih di kemampuan diri saya seperti apa yang saya rasakan. Misalkan, masih bisa kok, mungkin saya punya berpikiran positif, katakan gitu kan, iya pasti akan ada hikmahnya kok, itu nggak apa-apa, mungkin sayanya sabar gitu ya. Kalau masih bisa dilakukan dengan cara itu, sangat bagus. Berarti memang tangguh sekali ini orangnya gitu ya. Tapi ketika kita sudah melakukan upaya, katakan sudah berusaha ini itu, kita menguatkan diri, tapi kok ternyata kita masih ngerasa nggak nyaman dan masalah-masalah itu berlangsung terus dan kita nggak bisa menghadapi itu tandanya kita membutuhkan orang lain gitu. Kita membutuhkan bantuan profesional mungkin, atau mungkin sekedar cerita deh sama teman-temannya gitu. Nah, selain itu juga bisa dilihat dari parameter produktivitasnya kita gitu. Kita misalkan di umur-umur sekarang, Mbak Christine umur berapa? 25. Oke, 25, saya 28 gitu ya. Itu adalah di umur-umur produktif yang mana umur kerja gitu. Nah, kita ngelihat produktivitas kita adalah dari mungkin dari dunia kerja kita nih gitu. Kerjaan kita gimana gitu, terganggu nggak dengan stresnya kita ini kayak gitu. Atau mungkin di sisi lain ya, temenan gitu ya, sahabatan gitu, atau mungkin sama pacar gitu ya, atau mungkin sama suami. Misalkan, loh ini kok jadi hubungannya nggak enak ya, kok jadinya marah-marah terus karena sayanya stres nih gitu. Mungkin stres di kerjaan misal kebawa ke rumah, katakan gitu. Wah, ini stresnya udah merugikan saya nih, pun juga merugikan orang-orang di sekitar saya. Iya, betul sekali. Padahal mereka nggak tahu apa-apa nih. Nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak salah penyebabnya. Iya, betul. Jadi kan itu kayak spill over ya, jadi menyebar gitu loh Mbak Christina. Ketika itu sudah terjadi, itu alarm nih buat kita bahwa aku harus melakukan sesuatu nih. Selama ini aku udah melakukan sesuatu untuk diriku sendiri tapi tidak ada hasilnya, berarti aku harus melakukan ke hal lain nih. Entah itu cerita ke teman, entah itu bertemu dengan profesional, mungkin ke psikolog, mungkin ke psikiater juga. Seperti itu sih. Ketika udah nggak ganggu aktivitas gitu ya Kak. Iya, betul sudah sekali. merugikan diri sendiri, merugikan orang lain seperti itu ya. Dan tentunya kita pun juga perlu memiliki kesadaran diri yang baik ya gitu. Diri kita sendiri gitu ya. Iya, dan misalkan nih ada orang lain, kok kamu marah-marah terus sih, kok kerjamu nggak bener sih, orang biasanya juga kamu bagus loh kerjanya, atau mungkin pelajar gitu ya, jadinya kok lo nilainya kok jelek-jelek terus, padahal dulu bagus dan IQ-nya katakan bagus gitu, jadi underachiever kan, jadi pemenuhan prestasinya pun juga tidak optimal. Nah, itu baru kita menyadari bahwa oh iya ya, ternyata ada penurunan produktivitas kayak gitu. Kesadaran dari diri sendiri pun juga dari pendapat dari orang-orang yang benar-benar berkualitas gitu hubungannya dengan kita. Gitu. Lalu untuk per personalnya apakah ada yang ini yang paling rentan untuk terkena stres? Ada siapa yang paling rentan untuk terkena stres, Mbak? Atau semua orang itu pasti bisa ya? Oke. Kalau itu dikatakan semua orang bisa kena stres, iya gitu. Iya, karena kenapa? Ini ya yang perlu ini iya gitu kan. Penekanan ya. Iya,
gitu. Karena kenapa? Karena kita semua ini tuh menghadapi banyak hal gitu loh Mbak Christine ya, dan menghadapi banyak hal itu nggak semuanya tuh sesuai dengan keinginan kita gitu. Dari anak-anak sampai nanti sudah lansia gitu tuh pun juga ditantang terus nih, digoda terus nih dalam tanda kutip ya gitu, kayak gitu. Dan stresor itu ada di mana-mana kayak gitu sih. Dan tapi juga apa hasil-hasil penelitian pun ya juga mengatakan memang bisa terjadi di semua jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, umur, itu semuanya bisa terjadi. Tapi memang prevalensinya kebanyakan dari cewek nih gitu. Kalau yang cewek itu lebih rentan terhadap stres itu gitu. Cuma itu pun juga tidak menutup kemungkinan untuk kaum Adam di luar sana ya, itu untuk abai dengan dirinya sendiri, karena stresor itu ada di mana-mana. Dan kemampuan kita pun juga bisa naik turun kan, kadang bisa sabar nih gitu, kadang bisa berpikir positif gitu, kadang juga lelah juga, jadinya stresnya jadi makin tinggi kayak gitu Mbak Christine. Oke Mbak Eno, terima kasih banyak ini Mbak, banyak banget informasi yang diberikan. Dan ini juga sudah ada beberapa sahabat Drunska yang membubuhkan pertanyaan di kolom chat. Ini dari @wahyu @wahy.u4474. Apakah stres dapat disembuhkan atau dihilangkan sama sekali? Oke, langsung dijawab ya. Oke, bisa disembuhkan atau dihilangkan sama sekali. Jawabannya sih bisa ya, gitu. Kenapa bisa? Karena itu lagi-lagi berdasarkan kemampuan diri kita gitu, bagaimana kita menghadapi itu. Bisa stresnya itu setelah direspon dengan tepat gitu ya, menghasilkan eustress tadi Mbak. Jadi malah bermanfaat nih stresnya buat kita gitu ya. Kalau mungkin ada istilah lain itu adalah stress related growth gitu. Jadi karena ada stres ini jadi kita bertumbuh kayak gitu. Kalau pertanyaannya itu ya bisa, asalkan kenapa? Kitanya tahu gitu ya, kitanya mau dan kitanya mampu. Gitu. Dari 3 hal itu pasti bisa didapatkan. Tahu dulu, terus mau nggak menghilangkan stresnya gitu ya, terus habis itu mampu nggak gitu. Kayak gitu. Kalau 2 ini kan diri sendiri ya, kalau mampu ternyata nggak mampu ya, setelah ini ternyata masih belum mampu nih, yuk kita cari bantuan profesional gitu. Oke Mbak, terus dari @heni ceria BK, apa bedanya eustress dengan mindset yang mau maju gitu? Jadi kayak kalau mindset untuk maju dan eustress apakah berbeda seperti itu? Mungkin kalau masih dalam satu konteks mungkin ya Mbak Christine ya, karena dengan mindset yang mau maju itu akan menghasilkan eustress. Nah kayak gitu, dengan ketika kita punya pemikiran, pola yang pikir positif, yang bagus ya, yang mungkin di sini mungkin ada daya lenting, kalau mungkin istilah bahasa Inggrisnya itu ada resilience, self resilience atau resiliensi diri. Nah, ketika itu ada bagus, biasanya pun mindsetnya juga akan mengikuti gitu, yang mana mau maju tadi. Nah, ketika itu sudah ada, pasti akan menghasilkan eustress seperti itu. Jadi mau ada stresor seperti apa ya dampaknya, it's okay gitu, nggak apa-apa, itu pelajaran gitu, itu pengalaman seperti itu. Nah itu kan mindset yang positif tadi, yang mau maju kayak gitu Mbak Heni ya tadi ya. Iya Mbak Heni ceria BK. Terus dari al.ry0101, bagaimana cara bisa lebih memaafkan diri sendiri dari kenangan masa lalu agar terhindar dari stres dan depresi? Oh, ini masih terbayang-bayang masa lalu ini. Sepertinya muatan emosinya masih banyak sekali ya. Muatan emosi banyak. Bagaimana memaafkan masa lalu? Jadi supaya tadi terhindar dari stres dan depresi yang berkelanjutan. Seperti tadi ya Kak. Oke, apalagi itu mungkin ada hubungannya dengan live event tadi ya Mbak ya. Misal katakan ada satu peristiwa yang sangat menyakitkan atau tidak menyenangkan gitu ya, dan akhirnya berdampak ke banyak hal, aspek banyak kehidupan kita. Yang mana pertama adalah disadari dulu bahwa itu adalah pengalaman yang tidak mudah gitu, tidak indah gitu ya, tidak menyenangkan gitu, dan bahkan menyakitkan. Yang pertama adalah disadari dulu. Kadang tahu itu tadi ya Mbak ya? Iya, kadang kita pun denial gitu, kita tuh menolak, nggak apa-apa, masa cuma kayak gitu aja aku sakit hati sih misalkan kayak gitu. Tapi
ketika kita merasakan sakit hati itu nyata loh gitu. Ya. Dan itu Emosi itu nyata gitu. iya betul, emosi itu nyata dan emosi itu minta untuk diindahkan gitu, dan butuh untuk diindahkan, butuh untuk diterima oleh yang bersangkutan. Yang pertama adalah itu gitu. Dan biasanya upaya-upaya melupakan ini nih yang biasanya pun tidak mengindahkan si emosi itu gitu. Kayak masa kayak gitu aja aku sakit hati sih, masa kayak gitu aja aku jadinya depresi sih. Kadang kayak gitu, iya didinai. Jadi merasa dirinya tuh nggak boleh untuk merasakan itu, sedangkan kita sebagai manusia emosi kita tuh sangat kompleks loh gitu. Dan dengan peristiwa yang menyakitkan seperti itu, masa sih kita nggak boleh sakit hati gitu. Itu sih yang pertama adalah disadari itu dulu. Selain itu juga lebih diterima gitu ya. Nah untuk menerima ini yang prosesnya pun juga tidak sebentar. Mungkin bisa sebentar tapi tidak sederhana gitu. Tidak kayak udah sih terima aja, udah sabar aja. Nggak segampang itu gitu. Nggak segampang untuk ngomong udah terima aja, enggak gitu. Kita pun harus perlu tahu dulu kira-kira apa ya, kenapa kok peristiwa itu terjadi gitu. Dan mungkin kita memproyeksikan, kita melihat masa depan atau mungkin masa sekarang deh. Kalau misalkan nih tidak ada peristiwa itu, aku kayaknya nggak bisa belajar soal ini deh gitu. Itu namanya future projection gitu. Future projection. Jadi kita itu memilih untuk mengambil makna gitu, mengambil keuntungan dari mengambil hikmah gitu ya kan. Iya, kalau populernya hikmah ya, hikmah makna, tapi saya lebih sini tuh mengambil keuntungan gitu. Karena peristiwa yang traumatis itu kan sudah merugikan sekali buat kita tuh Mbak gitu. Jangan cuma berhenti di situ. Aku nggak mau nih cuma dirugiin. Ayo aku harus ngambil untung istilahnya gitu. Iya, betul. Dengan adanya peristiwa itu aku bisa belajar apa ya? Kayak gitu. Misalkan dulu sempat nih saya mendapatkan pola asuh yang toksik, katakan gitu ya, pola asuh yang tidak sehat gitu. Pelajaran apa sih dari pengalaman yang tidak menyenangkan itu? Oke, aku belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Atau saya mengedukasi diri saya sendiri soal parenting tuh yang bagus seperti apa sih, yang efektif tuh seperti apa, kayak gitu. Nah, itu kan ada manfaatnya ya dari peristiwa yang tidak menyenangkan itu sebelumnya. Iya. Tapi menjadi merubah dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan itu juga perlu effort dari diri sendiri untuk mau berubah gitu ya Kak. Dan itu juga nggak yang sekali jadi ya, jadi pun juga jangan membebankan pada diri sendiri, masa sih aku nggak bisa kayak gitu gitu. Itu hal yang sulit gitu, dan sudah sewajarnya hal yang sulit itu membutuhkan usaha yang lebih banyak dan mungkin waktu yang lebih lama, dan itu tidak apa-apa gitu. Itu tidak apa-apa. Seperti yang tadi ya, tahu, mau dan mampu. Oke, ini sudah mulai ramai Kak. Oke, baik. Sudah mulai ramai dan menjelang Hari Ibu nih, untuk kita peringati bersama tanggal 22 Desember 2021 mendatang, bagaimana cara manajemen stres terkhusus untuk ibu-ibu pasca melahirkan? Oke, baby blues ya, baby blues atau mungkin lebih istilah formalnya adalah postpartum depression, yaitu postpartum depression. Nah di sini sebenarnya akan lebih enak ketika kita ngomongin preventifnya dulu gitu ya, supaya tidak terjadi baby blues. Itu sebentar kita membahas dulu soal melahirkan gitu ya, menjadi ibu, melahirkan itu adalah sesuatu hal perubahan yang sangat besar, Mbak Christine ya gitu. Saya belum pernah merasakan melahirkan, Mbak Christine juga ya. Saya sama. Tapi mungkin kita tahu, kita melihat mungkin teman-teman kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita bahwa melahirkan, hamil aja itu udah perubahan yang sangat besar gitu. Pun juga tidak hanya pada psikis tapi fisiknya pun iya gitu. Hormon berubah, nanti bentuk tubuh pun berubah gitu ya. Itu yang perlu disadari adalah itu dulu, bahwa itu adalah hal perubahan yang besar gitu. Dan perubahan besar itu seyogyanya itu dipersiapkan dengan lebih matang gitu. Jadi preventifnya nih supaya tidak baby blues, tidak postpartum depression, itu adalah ayo kita planning dulu gitu. Kira-kira mau hamil di umur berapa,
atau mungkin setelah nikah mau hamilnya setelah mungkin berapa bulan menikah atau mungkin berapa tahun menikah, dan itu perlu dikomunikasikan juga dengan pasangan. Hamil nggak hamil sendiri tau Mbak, kayak gitu. Itu idealnya adalah seperti itu. Selain itu juga kalau di Indonesia kebanyakan extended family ya, masih tinggal dengan kakek neneknya atau orang tuanya dari gitu ya, pasangan itu seperti itu. Kayak gitu, entah dengan orang tua sendiri atau dengan mertua Mertuanya. ya. Itu pun juga bisa untuk dikomunikasikan gitu, karena kenapa, masih dalam satu keluarga. Ketika ada suatu perubahan yang terjadi di lingkungan itu, di lingkaran itu akan mempengaruhi satu lingkaran itu, kayak gitu. Makanya ketika akan ada perubahan, ayo dikomunikasikan dulu, ayo direncanakan dulu, seperti itu. Preventifnya seperti itu. Tapi misalkan belum direncanakan atau mungkin sudah direncanakan tapi kok ternyata masih kerasa nih baby bluesnya atau postpartumnya, atau mungkin perasaan tidak nyamannya, stresnya nggak nyaman, itu yang perlu dilakukan pertama adalah lagi disadari dulu bahwa melahirkan, menjadi ibu, menjadi istri, ibu, menantu, gitu ya. Perannya menumpuk gitu ya. Nah, itu adalah peran majemuk, yang mana peran sosial itu terjadi di satu waktu gitu loh, dan kita melakukan itu bahkan di satu waktu yang sama gitu. Menjadi istri ngurusin suami, masih ngurusin anak, masih harus sopan santun sama mertua gitu ya kan. Itu adalah suatu peran, suatu kondisi yang besar Mbak Christine gitu, dan itu tidak mudah gitu. Itu tidak bisa disepelekan. Siapa sini yang berani menyepelekan seorang ibu, istri, menantu? Itu berhadapan dengan saya. Itu adalah bukan peran yang simpel, bukan peran yang mudah gitu, tapi itu adalah peran yang sangat indah menurut saya. Yang indah namun juga perlu banyak konsekuensinya ya. Iya betul, banyak usahanya juga. Yang pertama adalah itu gitu. Dan peran sebagai ibu melahirkan itu tidak selesai di satu hari aja, ngelahirin udah selesai nih gitu. Enggak, itu masih berlanjut loh. Itu lifetime. Itu lifetime gitu, sampai bahkan nanti anaknya udah punya anak, dia pun juga masih berperan sebagai ibu kan, selama anaknya masih ada di dunia ini, katakan gitu. Dan itu yang mungkin menjadi kesalahan berpikir bahwa sekarang anakku nggak bisa ASI, aku gagal nih jadi ibu. Loh, siapa bilang gitu? Belum selesai loh prosesnya jadi ibu nih, belum selesai. Sekarang memang ada kendalanya, misalkan anaknya nggak mau minum ASI gitu ya, anaknya kok rewel terus misalkan gitu, ini kok rumahnya jadi berantakan gitu. Itu nggak gagal, itu tantangan gitu. Dan itu yang mungkin dirasakan oleh ibu-ibu gitu ya, ibu baru gitu, ibu muda adalah di situ. Jadi malah dianya yang membebankan pada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, selain pun juga ada beban yang lebih berat dari sebelumnya. Itu pun juga akan ada ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pasangannya. Ya, gitu. Nah, ekspektasinya lebih besar ketika sudah memiliki anak seperti itu ya. Iya, perlu kan bantuan kamu lebih banyak gitu ya. Harusnya kamu bantuin aku loh gitu. Harusnya ini aku tuh udah ini, harusnya kamu ini. Nah, itu adalah ekspektasi. Gitu. Nah, tapi di sini yang menjadi problem adalah ketika ekspektasi itu tidak dikonfirmasikan gitu. Itu malah menjadi racun buat diri kita sendiri. Itu dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan, dan responnya juga tidak sesuai gitu. Iya, betul. Jadi perlu ada komunikasi yang asertif ya. Asertif itu adalah mengungkapkan apa yang diinginkan, juga memberikan pertimbangan juga bagaimana aku pengen kayak gini-gini, kamu kira-kira bisa nggak ya? Atau misalkan nggak bisa, nanti dikasihkan solusi yang lain. Kalau kayak gini-gini gimana? Misalkan seperti itu. Dan komunikasi perlu terus dijalin dengan pasangan, karena anak itu nggak cuma anaknya ibu tuh gitu, betul. itu adalah anaknya ayahnya juga, betul. anak suami juga, seperti itu. Jadi ibu-ibu di luar sana, ibu di rumah yang melihat, ingatlah ibu di sana tidak berjuang sendiri, ya gitu. Ibu tidak sendirian. Iya, betul sekali. Oke, ini sudah mulai ramai juga Ibu. Lalu untuk ini tadi kan untuk ibu-ibu yang pasca melahirkan. Bagaimana kalau untuk wanita karir, baik yang sudah menjadi ibu tapi harus berkarir, atau memang yang belum menjadi ibu rumah tangga tapi yang belum menjadi ibu tapi berkarir seperti kita berdua Kak. Itu kan pasti mengalami stres, dan bagaimana cara menghindari stres saat menghadapi tekanan di tempat kerja? Oke, ini lagi-lagi soal peran sosial ya Mbak Iya, Christine peran sosial. Peran sebagai, mungkin kalau saya
sebagai anak, karena saya belum menikah ya, saya sebagai anak, saya sebagai pekerja, saya sebagai rekan kerja juga gitu. Jadi nggak cuma kerja untuk atasan atau mungkin ke pasien, tapi juga saya berhubungan juga dengan rekan-rekan kerja saya. Itu adalah peran sosial. Ditambah lagi Di rumah nanti dengan keluarga. Iya gitu. Terus juga ditambah lagi misalkan ada apa peran yang lain, ada seseorang yang lain gitu kan, Kekasih. udah punya apa? Kekasih. Itu adalah peran sosial yang tumpang tindih ya kan. Gitu. Selain itu misalkan ditambah lagi nih gitu, apa menjadi ada seorang pekerja yang menjadi ibu, menjadi istri gitu ya. Dan itu adalah peran sosial, bayangin kelopak bunga gitu ya, kita di dalam tengahnya dan peran-peran sosial itu menjadi kelopak bunganya kita. Gitu. Dan itu semakin banyak kelopak bunga yang mana semakin banyak peran sosialnya, semakin apa ya, dibutuhkan kemampuan diri kita untuk memanage itu gitu, memanajemen peran-peran sosial itu gitu. Dan kita adalah menjadi core-nya, menjadi intinya, menjadi komandonya situ, menjadi masternya situ gitu. Yang makanya apa kendalinya itu bukan di peran sosialnya, tapi adalah di mana di diri kita sendiri yang mengemban peran-peran sosial itu gitu. Untuk menghindarinya yang jelas kita menguatkan diri kita sendiri ya gitu, yang mana ada peran-peran sosial yang memberikan kita pilihan gitu, mau nggak jadi pekerja nggak ya gitu, atau mungkin aku mau jadi ibu rumah tangga aja atau ibu plus juga pekerja ya. Itu adalah peran-peran yang bisa kita pilih. Even untuk jadi ibu aja kita bisa memilih sebenarnya, kita mau punya anak nggak ya, kayak gitu. Itu yang perlu disadari bahwa ada beberapa peran yang bisa kita pilih, kita punya kuasa di situ. Gitu. Angka lebih baiknya ketika kita pun juga menyadari itu gitu. Kita mencoba untuk bijak untuk diri kita sendiri. Kita mencoba untuk konsisten, konsekuen untuk diri kita sendiri. Gitu. Ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah menyadari dan akhirnya kita bisa menerima peran itu, kita akan menjalankan peran itu secara sukacita gitu. Mau kerjaannya capek, mau nanti apa anaknya rewel gitu ya, kita sukacita gitu. Ada muarahnya, ada jengkelnya gitu ya, ada capeknya juga, tapi kita tetap bisa untuk bangkit gitu, asalkan tadi disadari dulu kayak gitu. Dan bahwa peran-peran sosial itu adalah apa ya, peluang untuk kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. Bukan kok peran sosial yang menyempitkan diri kita, enggak, tapi diri kita ini dengan adanya peran sosial itu kita bisa berkembang lagi, kita bisa lebih memahami orang lain lagi, pun jauh lebih bisa memahami diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bersikap ketika menjadi anak, bagaimana kita bersikap sebagai seorang pekerja. Kalau di sini jenengan Humar gitu ya, harus ramah gitu ya, harus bisa ngalah kalau menerima gitu, saya dengan pasien juga. Nah itu kan jadi kita lebih memahami bagaimana kita berperilaku kayak gitu sih Mbak Christine. Oke, terima kasih Bu Ino. Pertanyaan sudah lumayan banyak lagi dari dari Ed Heni Ceria BK. Apakah stres yang tidak disadari bisa menyebabkan tubuh jadi gatal karena stres yang tidak bisa direspon? Maksudnya mungkin lebih ke apa namanya? Ada reaksi fisik. Iya, sudah jadi reaksi fisik di dirinya sendiri karena menahan stres tersebut. Oke, jawabannya berpeluangnya bisa seperti itu karena stres ini bisa bisa memunculkan reaksi fisik yang berbeda-beda gitu. Memang pada umumnya adalah mungkin jadi apa, jadi jantungnya berdebar gitu, jadi lemas misalkan, jadi tidurnya nggak nyenyak, jadi nggak nafsu makan, atau bahkan makannya kok jadi lebih banyak dari biasanya, tidurnya jadi lebih lama, seperti itu reaksi fisik yang wajar ya. Terus biasanya perutnya sakit, mual, tension headache, jadi sakit kepala gitu. Pun juga bisa. Iya, mah itu udah kayak ada tolnya gitu ya. Kalau udah itu udah nyalurnya ke situ gitu. Iya, pasti asam lambungnya lagi stres ya biasanya kalau di dokter-dokter spesialis dalam ya kayak gitu. Dan ada beberapa pasien saya juga seperti itu gitu. Dan untuk cemas atau untuk stres ya, reaksi fisiknya ke gatal atau mungkin istilahnya apa sih, dermatitis ya, kayak gitu, itu sangat bisa gitu. Dan itu perlu diperiksakan juga ke mungkin dokter spesialis kulit ya, supaya tahu juga apakah memang karena stres aja atau memang ada mungkin kondisi khusus yang lain soal kulit itu, kesehatan kulit, atau mungkin
yang lain-lain gitu, dan itu perlu diperiksakan kayak gitu sih. Gitu, Mbak. Oke Kak, terus bagaimana cara manajemen stres ini menurut ilmu psikologi sendiri? Sama nyambung pertanyaan dari al.ry 0101, saat saya stres nih saya suka marah-marah. Gimana cara mengelola kemarahan saya ini agar tidak berdampak ke lingkungan sekitar saya? Seperti itu. Yap. Manajemen stres ya, atau mungkin katakan stress release, bagaimana mengeluarkan si stresnya itu gitu. Kalau mungkin tadi kasusnya Mas Al ya, itu keluarnya di tempat yang tidak tepat ya, gitu, marah-marah gitu. Sama orang yang di sekitarnya, mungkin orang yang dikasihi atau yang tidak menyebabkan stresnya dia, tapi dia marahnya ke mereka seperti itu. Atau mungkin ada masalah kecil tapi marahnya gede banget gitu kan. Itu tandanya adalah stresnya, respon stresnya itu keluar di tempat yang tidak tepat gitu kan. Nah, itu bagaimana cara mengelolanya adalah yang pertama pasti mungkin teman-teman di sini bosen ya gitu. Disadari dulu bahwa oh ini aku lagi stres nih, tadi tuh kerjaan gini. Kalau aku stres tuh mungkin karena ada pengalaman sebelumnya, aku bakal marah-marah nih. Disadari dulu bahwa perilaku marah-marah itu sebenarnya adalah kendalinya kita, tahu gitu. Bahwa kita punya 3 aspek besar dalam diri kita, itu adalah perasaan, pikiran, dan perilaku. Dan 3 hal itu kita menjadi master loh di situ. Memang kita tidak bisa merencanakan perasaan, ya, pengennya senang terus tapi ada marahnya juga dan lain-lain. Tapi kita bisa untuk mengelola itu, kita bisa untuk meregulasi itu, asalkan kita menyadari dulu, gitu, menyadari bahwa oh 3 hal itu adalah kuasa saya. Lah kalau ininya jadinya nggak sengaja jadi marah-marah, sayanya nyesel loh, berarti kita saya masih belum berhasil nih untuk menjadi master di perilaku saya, kayak gitu. Nah itu disadari dulu, dan mungkin kalau bisa tahu nih triggernya apa, atau mungkin kita sensitifnya soal apa sih, itu akan lebih baik lagi gitu. Setelah disadari, yuk coba diterima. Bukan berarti lo kan aku harusnya nggak marah ya gitu. Marah dan marah-marah itu beda ya. Marah itu emosi, marah-marah itu perilaku gitu. Marah itu wajar. Misalkan udah ngerjain kerjaan bagus nih gitu, tapi masih dicaci aja itu ya sama atasan gitu, atau mungkin nggak dihargai sama sekali misalkan gitu, marah itu wajar gitu. Makanya setelah kita menyadari oh ada peristiwa itu, ada emosi itu, kita terima, iya wajar lah aku marah, orang kayak gitu kok gitu. Tapi setelahnya bagaimana kita merespon itu, kayak gitu. Dan respon itu respon atau bagaimana kita menghadapi itu ada 2 macam, emosional fokus atau solution fokus gitu. Kita mau terus-terusan marah atau mau oh yaudah ini kerjaanku mungkin masih ada kurangnya, yaudahlah tak kerjain. Itu adalah solution fokus kayak gitu. Dan selain itu juga, selain menyadari dan akhirnya merespon gitu ya, itu pun juga kita ada cara-cara untuk menyamankan diri kita dari stres itu, karena stres itu sangat-sangat tidak nyaman untuk diri kita, apalagi kalau sudah menetap gitu ya, apalagi stresornya sangat kuat gitu. Nah itu caranya sebenarnya sangat simple gitu ya, itu adalah deep breathing, Mbak. Kita nafas nih, tiap hari nafas, kita butuh nafas ya gitu. Tapi ketika kondisi stres dan itu mengganggu kita, kita perlu untuk mengoptimalkan bernafasnya kita. Makanya kenapa ada metode deep breathing ini gitu. Mungkin kalau udah sering diedukasi juga, hitungannya 478 gitu ya. Tapi sebenarnya itu didasarkan pada kenyamanan kita masing-masing. Konsepnya atau mungkin pokok utamanya itu adalah kita tarik nafas, kita tahan semampu kita, terus setelah itu dihembuskan sepanjang yang bisa kita lakukan gitu. Biasanya hitungannya itu tadi 4, 7, 8 pun juga ada aplikasinya ya untuk memandu kita, dan itu sangat bisa untuk kita lakukan setiap hari, setiap saat itu. Terutama juga ketika kita sudah menghadapi stresor. Iya, betul sekali gitu. Dan mungkin sedikit cerita dari saya ketika sama pasien gitu ya, terus saya tensionnya naik nih ya. Ini mungkin saya terlalu berempati gitu ya dengan pasien, pun saya juga mungkin ikut marah gitu ya. Betul. Dari ceritanya pasien saya marah-marah, saya ikut marah juga. Saya melakukan itu di breathing. Itu sangat bermanfaat karena kenapa? Supaya saya menjadi master lagi nih ke atas diri kita sendiri. Iya
betul sekali gitu. Nah, mungkin dari Mas Al ya tadi ya bisa melakukan itu dan itu perlu dilatih juga gitu. Misalkan masih terlalu sulit nih untuk membiasakan gitu. Coba deh dijadwalkan atau di alarm deh, kita coba nyari alarm gitu. Oke, di breathing dulu. Kayak gitu. Selain itu juga ada metode yang finger hold, Mbak gitu. Jadi kita bisa untuk menggenggam secara mantap jari-jari kita sambil di breathing tadi ya, di breathing kita menggenggam jari, mungkin Mbak Kirsten bisa, nah gitu, jadi jempolnya digenggam gini. Nah seperti itu senyaman mungkin, jadi digenggam, kalau sudah nyaman kita ganti ke jari yang lain Sambil di breathing. Kalau Sambil bisa. menenangkan diri. Iya, betul, dan itu perlu dilatih secara rutin supaya durasinya itu pun memendek gitu. Jadi kan kita jadi lebih mudah dilakukan mana aja ya, nggak perlu harus sampai 1 jam dulu gitu ya, nggak perlu harus setengah jam, tapi bisa dilakukan 5 menit, udah setelah itu kita netral lagi gitu, asalkan tetap dirutinkan tadi. Sama seperti latihan fisik, awalnya kita nggak kuat naik 1 lantai aja udah ngap gitu, tapi kalau kita latihan terus naik 3 lantai sih nggak kerasa kayak gitu. Intinya seperti latihan fisik gitu. Nah selain itu juga ada cara lagi yang mana kita bisa keluar dari lingkungan kita dulu gitu. Misalkan kita kerja di satu ruangan gitu ya, kok penat banget, kok stres banget gitu ya, kayak tadi mungkin ketegangan yang kronis tuh ya gitu. Kita merutinkan untuk keluar dulu deh dari ruangan itu, katakan 5 menit untuk di breathing, misalkan untuk sekedar melihat pandangan yang baru kayak gitu. Itu adalah grounding yang bisa dilakukan di tempat kerja atau mungkin di tempat manapun misalkan gitu. Mungkin lagi di rumah gitu ya, lagi jengkel banget sama anak gitu, atau mungkin sama suami, keluar dulu deh, jangan di kamar dulu gitu. Karena basicnya manusia itu kan menyerap energi gitu. Ketika energinya di sekelilingnya negatif, kita akan ikut negatif juga. Apalagi kalau itu kita nggak menyadari bahwa ini lingkungannya kayak gini ya, kayak gitu. Makanya kita perlu nih keluar dulu, cari atmosfer yang baru, cari oksigen yang baru. Nanti kita masuk lagi, kita jadi lebih netral lagi, kayak gitu. Selain itu juga ada ya untuk terapi kayak mungkin tahap lanjut ya Mbak Christine ya gitu, yang tadi misalkan tidak bisa dilakukan sendiri, nanti bisa dipandu oleh profesional kayak gitu. Ada sih, ada beberapa macam cara lagi. Itu sih. Tapi mungkin berarti kalau ada jadwal untuk meditasi setiap pagi, yoga atau melakukan aktivitas fisik yang dia suka seperti itu juga mungkin membantu stress release juga ya. Iya betul banget. Iya, itu memang salah satu caranya Mbak gitu. Caranya adalah aktivitas fisik gitu. Aktivitas fisik olahraga mungkin atau aktivitas fisik yang di luar dari kebiasaan kita ya, itu adalah bisa mengaktifkan kita tuh kayak ada energi baru gitu loh. Kita nggak jenuh di situ-situ aja, nggak cuma duduk di depan komputer, nggak cuma di depan kertas-kertas gitu. Cuma kita aktivitas fisik kayak stretching lah misalkan gitu, atau tadi olahraga biasanya sukanya apa, renang, mungkin badminton, atau mungkin sekedar jogging aja atau workout aja di rumah, yuk dilakukan gitu, karena supaya kita pun juga lebih aktif lagi gitu, nggak cuma badannya pun juga mentalnya kita tuh jadi oh iya ada variasi lain nih gitu, jadi kita nggak jenuh. Selain itu juga berinteraksi dengan orang lain Mbak, kita ngobrol, kita tahu oh pola pikirnya mereka seperti itu, oh ternyata ada ya pandangan atau mungkin kondisi yang lain daripada saya kayak gitu. Selain itu juga bisa humor, ketawa. Jadi ada psikoterapi itu psikoterapi ketawa gitu. Jadi kita semacam memaksa diri kita untuk bahagia gitu loh. Sedangkan ketika kita ketawa kita bahagia kan. Nah, itu kita terapi gitu. Jadi kita paksa untuk ketawa supaya kayak semacam kita memanipulasi. Fake it till you make it ya kayak. Iya, kayaknya basicnya itu ya, basic dari terapi ketawa itu itu. Jadi kita memanipulasi diri kita sendiri untuk bahagia. Yuk kita senang, yuk kita senangnya gimana sih, kayak gitu dengan terapi ketawa. Atau kalau nggak, yaudah kita nonton apa sih video-video yang lucu, atau mungkin video yang apa atau film apa gitu yang dulu kayak kita nonton itu ketawa-ketawa terus deh gitu. Yuk ditonton lagi. Kayak gitu sih. Untuk cari atmosfer baru itu ya Kak, biar nggak marah-marah. Jangan marah-marah Mas Al. Iya, salah satunya seperti itu. Oke, mungkin sebagai intermezzo dulu nih Bu, ini kan sudah ada banyak sahabat Drunskaya sudah bergabung, terima kasih. Dan boleh menyampaikan pertanyaan dengan Bu Inok melalui kolom chat, dan bagi sahabat Drunskaya yang beruntung nanti akan berkesempatan mendapatkan giveaway dari rumah sakit. Dan sudah ada banyak pertanyaan, akan kita bacakan satu persatu nanti Bu. Dan sebelum itu
Sebagai pelepas dahaga Bu, ini sudah ada jus dari Cafe Diet, mungkin bisa dinikmati terlebih dahulu sembari saya Terima menginformasikan kepada sahabat Drunska di rumah yang belum tahu nih mungkin ya. Kalau di rumah sakit kita, Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo melayani layanan catering makanan dan minuman sehat dari Cafe Diet. Dan Cafe Diet sendiri berlokasi di main hall Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo dan tersedia berbagai menu, ada menu diet yang bisa diorder secara offline maupun online dan bisa diantar juga ke rumah sampai di rumah juga. Dan buat sahabat Drunska yang ingin memesan menu catering makanan sehat, kue kering rendah lemak, catering sonde atau makanan pendamping air susu ibu, jus segar juga ada, bisa langsung menghubungi nomor Cafe Diet di 0815 7639 333. Saya ulangi 0815 7639 333. Selain itu, di masa adaptasi kebiasaan baru, sahabat Drunska juga bisa melakukan screening COVID-19 dengan swab antigen dan swab tes PCR dengan sistem drive-thru dan non-drive-thru di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Pendaftaran, jadwal pemeriksaan, dan cek hasilnya bisa melalui website di antigen.drunska.com dan pcr.drunska.com. Dan buat sahabat Drunska yang masih harus di rumah aja namun perlu konsultasi dengan dokter, rumah sakit juga menyediakan pelayanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka juga bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone dan mendaftar melalui website rajal.drunska.com, dan untuk obatnya juga bisa diantar dengan layanan antar obat atau LAO. Konsultasi psikologi dengan Bu Inok juga bisa ya, dan juga bisa dilakukan melalui telemedicine dengan Ibu Ino. Seperti itu. Informasi jadwal bisa disimak pada banner berikut ini. Dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari sahabat Drunska, kita bacakan satu persatu ya Bu Ina. Oke, baik. Ini dari Agnes NSS, izin untuk bertanya dokter, penanganan stres pada ibu postpartum yang tepat itu bagaimana J? Terima kasih. Oke, tadi ya kita sudah bahas sedikit ya Bu. Sudah bahas sedikit ya. Sebenarnya basicnya penanganan stres itu kita tahu dulu triggernya apa gitu. Kalau kita tahu triggernya, kita detachment dulu nih gitu ya, kita mengambil jarak dulu gitu. Karena misalkan kita sakit karena dipukul, ya jangan dipukul lagi gitu. Istilahnya gitu. Kalau bisa dideteksi adalah seperti itu, dan kalau bisa untuk di detachment dulu itu akan lebih baik ya. Misalkan nih sama anak gitu ya, ya nggak mungkin sih ya anaknya ditinggal, tapi setidaknya yuk sempatkan waktu deh, atau mungkin setengah jam aja untuk itu me time gitu loh, untuk oke, ini diriku sendiri gitu. Karena kenapa butuh recharge juga loh ini ibu-ibu ini gitu kan gitu. Nah selain itu juga tadi dengan deep breathing tadi ya Mbak ya, itu adalah basic untuk melakukan semua terapi sih kalau menurut saya ya gitu. Jadi untuk mau grounding tadi, mau me time, mau detachment, mengambil jarak, itu pun kita butuh deep breathing itu. Kenapa? Karena oksigen itu sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk badan kita, atau kita memberikan asupan dan suplai yang optimal, yang maksimal kalau bisa. Itu sih gitu. Jadi untuk stresnya tadi seperti itu. Selain itu juga mungkin bisa berkomunikasi dengan suami, yaitu adalah ventilasi emosi gitu, emosinya supaya nggak dipendam sendiri gitu. Mungkin disalurkan juga ya. Iya, disalurkannya mungkin betul dikomunikasikan, diutarakan gitu ke suami. Itu kayak aku pengen cerita tapi dengerin aja gitu ya, udah dengerin aja kayak gitu. Itu, dan juga butuh waktu untuk istirahat juga ya Mbak gitu. Ya memang anak memang masih belum bisa ditinggal, tapi nggak apa-apa, atau misalkan dikasihkan ke suaminya dulu atau mungkin ke simbahnya dulu gitu ya, untuk kita waktu untuk istirahat kayak gitu. Setidaknya untuk sekedar mandi. Nah biasanya ibu dengan anak kecil itu mandinya udah sekenanya aja, penting basah gitu, penting ganti baju katakan gitu. Nah mandi pun juga sangat bermanfaat untuk kita, apalagi wanita kan gitu. Itu sih mungkin lebih ke self love-nya ya, self love dan mungkin compassion pada diri sendiri, bahwa ibu adalah menjalani peran yang sangat mulia, yang sangat indah gitu, dan itu tidak berakhir di satu hari. Jadi ketika hari ini masih belum lancar pun juga masih ada proses-proses berikutnya gitu, dan masih punya untuk kesempatan untuk memperbaiki lagi gitu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri gitu ya, pun juga jangan menyalahkan keadaan juga gitu. Keadaan begitu adanya, bagaimana kita meresponnya seperti itu. Dan ketika kita berhenti, semuanya berhentikan Mbak gitu. Makanya kita perlu istirahat dulu supaya kita bisa lanjut lagi. Seperti itu sih.
Mungkin Oke. untuk jawaban singkatnya Luar seperti biasa, itu. Bu Ina. Iya, nanti kalau masih terlalu ini, yuk kita konsultasi telemedicine bisa deh, nggak apa-apa deh. Bisa bertemu Ibu Ina untuk informasi yang lebih lanjutnya. Iya, untuk jawaban singkatnya seperti Iya. itu. Kemudian dari ini kita ngobrolin perasaan bareng ini Bu ya. Ada dari RTH Siwi, Dok, bagaimana untuk handle anxiety atau ketakutan-ketakutan yang muncul ketika makin dewasa dan terutama juga ketika jadi ibu baru, ibu muda nih Bu berarti. Oke, Ibu muda. Ya, lagi-lagi disadari dulu bahwa Iya. itu adalah peran yang baru gitu ya. Peran yang baru, kondisi yang baru pun juga Ibu di sini siapa tadi lupa? Ibu Siwi. Ibu Siwi ya, RTH Ibu Siwi. Ibu Siwi di sini pun juga sedang menghadapi fase-fase adaptasi yang mana itu tidak semuanya mudah. Gitu, tidak semuanya harus selesai saat itu juga, tidak harus cepat saat itu gitu. Yang penting adalah dipahami dulu, disadari dulu supaya Bu Siwi juga lebih bisa untuk menghadapi itu, karena ketika kita nggak tahu ada perang, kita juga nggak bisa menyiapkan diri kita untuk perang kan, jadinya kenapa kitanya jadi kalah. Apa bisa dikatakan seperti itu, makanya kita sadari dulu apa yang kita hadapi. Kira-kira apa aja peran di situ gitu, dan kira-kira support system mana nih yang bisa mensuplai saya, misalkan gitu. Kalau sudah selesai dengan diri sendiri, yuk kita lihat support system mana yang bisa kita optimalkan gitu, sama suami, mungkin sama teman-teman gitu ya, mungkin juga sama orang tua juga, seperti itu pun itu adalah suplai energi kita juga gitu. Jadi tidak hanya pada diri sendiri, juga pada orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita, yang menerima kita, seperti itu. Dan untuk anxiety-nya itu pun juga bisa dicari dulu penyebabnya apa gitu, dan kenapa sih kok sampai cemas gitu. Biasanya cemas itu adalah muncul pertanyaan-pertanyaan, aku bisa nggak ya nanti kalau kayak gini, gimana ya ini nanti gimana ya, biasanya adalah pertanyaan itu. Yuk coba dijawab satu-satu. Aku bisa nggak ya gitu, bisa kok gitu, bisa, memang aku harus gini tapi aku bisa, seperti itu, kayak gitu. Jadi ya coba dirunut lagi pertanyaan apa aja sih yang ada di dalam cemas itu. Dengan begitu kan kita jadi lebih bisa mengurai apa yang ada di pikiran kita, apa yang mengganjal di perasaan kita, supaya perilaku kita pun juga tetap menjadi kendali kita, seperti itu. Dan itu pun anxiety ini sudah tidak pandang gender ya Bu ya, kalau ini cowok atau cewek semuanya pasti bisa ya Bu. Benar sekali. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ed Surya Wibisana, bagaimana menghadapi pasien stroke demensia Alzheimer? Ada 2 orang, dari pagi sampai malam aktif sekali dan bikin stres orang serumah yang merawatnya. Jadi di rumah ada mungkin anggota keluarga yang demensia Alzheimer, 2 orang, dari pagi sampai malam aktif sekali dan buat stres sama yang merawat, seperti itu Bu. Nah itu manajemen stres seperti apa? Oke. Wow, untuk aktivitasnya itu mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter syaraf ya. Kalau Alzheimer itu ya apakah memang semestinya seperti itu dengan aktinya seperti itu gitu ya. Tapi untuk diri sendiri pun juga sudah menguatkan diri ya, bahwa tidak sendiri menghadapi itu, dan mungkin dengan mengedukasi diri kita sendiri ya, semacam terkait Alzheimer itu seperti apa, lalu kira-kira yang dirasakan oleh pasien itu seperti apa gitu. Jadi kita pun juga bisa melebarkan hati kita untuk memaklumi gitu. Setelah memaklumi kita akan bisa menerima itu gitu, dan pun juga tidak menutup kemungkinan bahwa kelelahan sebagai caregiver, sebagai perawat itu ya, family yang merawat itu pun juga ada gitu, dan emang ada bebannya sendiri gitu. Saya pun juga tidak bisa menyepelekan itu gitu. Siapa tadi? Pak Surya Wibisana. Iya, Pak Surya Wibisana pun juga tidak menghadapi sesuatu hal yang mudah gitu ya. Saya pun juga cukup berempati untuk itu gitu. Bebannya Pak Surya itu pun juga perlu diindahkan juga, bahwa Pak Surya pun juga capek gitu ya. Pak Surya pun juga butuh waktu untuk sendiri. Nah mungkin bisa untuk mencari pengasuh sebentar gitu ya, untuk Pak Surya untuk istirahat gitu, atau mungkin sekedar tadi ventilasi emosi gitu, untuk cerita ke keluarga, ini kok kayak gini ya. Kadang kita pun hanya butuh didengarkan, tidak butuh dibantu, tapi didengarkan, mengeluarkan apa yang kita rasakan. betul.
Jadi mungkin seeking help-nya adalah ke support system yang lain, ke keluarga yang lain gitu. Selain itu juga Orang-orang tadi yang dipercaya seperti itu. iya betul, dan juga mengedukasi diri sendiri supaya kita lebih paham gitu, supaya ketika kita lebih paham, kita lebih legowo ya, kita bisa memaklumi dan akhirnya kita bisa menerima kondisi yang ada di lingkungan kita. Kayak gitu sih. Ya. Terima kasih Bu Eno. Semangat Pak Surya. Ya, semangat Pak Surya. Kalau ada butuh teman cerita, saya bersedia. Iya, Pak Surya. bisa Bu Eno. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Kartini _Sklara. Apakah yang memiliki riwayat prematur itu dapat membuat seorang memanajemen stresnya itu jadi kurang baik dan dapat memicu tingkat stres yang lebih tinggi daripada orang yang biasanya seperti itu? Apakah riwayat kelahiran prematur seseorang membuat dia memanajemen stresnya itu jadi kurang baik seperti itu dan memicu tingkat stres yang lebih tinggi daripada orang seperti biasanya? Berarti orang yang dulunya lahir prematur ya maksudnya ya? Betul. Oh, wah kalau itu saya mohon maaf sekali belum pernah membaca penelitian soal itu gitu ya. Jadi saya kok tidak percaya diri untuk menjawab ya gitu, karena saya juga tidak tahu ya ilmunya seperti apa. Tapi untuk pengendalian emosi gitu ya, selain apa dari memang kemampuan kita bagaimana kita melatih diri kita, itu juga bisa dipengaruhi oleh hormon dan mungkin sistem syaraf ya gitu. Mungkin pun juga bisa untuk pemeriksaan fisik gitu ya, mungkin juga bisa untuk rutin melakukan psikoterapi seperti itu. Tapi untuk faktor resiko prematur itu mohon maaf sekali Mbak siapa ya Mbak Kartika ya Mbak Kartika Kartini Clara. Kartini Clara saya belum bisa menjawab gitu, karena saya jujur saya belum pernah membaca faktor resiko itu gitu. Tapi untuk kemampuan itu tadi sangat bisa kok untuk dilatih gitu, dilatih secara mandiri atau mungkin butuh bantuan obat juga untuk mungkin mood stabilizer, dan mana itu bisa diberikan oleh psikiater. Untuk psikoterapinya bisa dilakukan oleh psikolog supaya bisa lebih nyaman dengan dirinya sendiri terlepas dari faktor prematur itu gitu. Oke. Terima kasih Bu Ino. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu Ino, dari Mentari Dermawan. Apa yang menjadi penyebab dasar bahwa seorang itu dapat dikatakan bisa memanajemen stres dengan baik seperti itu? Penyebab dasar Menjadi penyebab dasar bahwa seseorang itu dapat dikatakan bisa memanajemen stres dengan baik. Bagaimana seseorang itu, apakah ada patokan khusus? Oh, ini orang yang bisa memanajemen stres dengan baik, atau mungkin bagaimana cara orang bisa dikatakan oh dia tangguh seperti itu? Oke, mungkin yang bisa dijawab adalah yang mana orang itu pasti punya self awareness yang bagus ya, gitu, kesadaran diri yang bagus gitu, sadar akan dirinya sendiri dan kira-kira apa yang terjadi pada dirinya sendiri gitu. Ketika sudah punya itu adalah bekal yang besar untuk bisa memanajemen stres seperti itu. Selain itu juga mungkin sekarang saat ini kan support system itu sangat digaungkan ya gitu, apalagi kita di Indonesia gitu ya, dengan budaya yang sosial yang komunal ya bisa dikatakan gitu. Itu pun juga bagusnya di situ gitu, supaya ketika support sistemnya bagus itu juga salah satu bekal untuk bisa memanajemen stres. Selain itu juga mungkin mengedukasi diri sendiri ya gitu, knowledge tentang dirinya sendiri pun juga tentang bagaimana mungkin mengikuti acara seperti ini pun juga berharapnya dapat ilmu yang baru kayak gitu sih. Mungkin penyebab dasar atau mungkin kondisi dasar ya gitu, kondisi dasar seseorang tuh bisa memanage stresnya dengan baik adalah itu sih. Yang jelas self awareness itu. Self awareness. Bagaimana mengenali diri sendiri, batasan-batasan seperti apa yang dia miliki. Betul. Seperti itu ya. Dan tadi yang manage tiga aspek yang penting tadi, pikiran, perasaan dan perilaku itu dengan self awareness yang bagus kan itu juga akan menjadi master yang kokoh juga gitu untuk dirinya sendiri dulu setidaknya. Seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih Bu Ino. Ya. Semoga menjawab Ibu Mentari Dermawan. Terima kasih banyak Bu Ino untuk informasi yang sudah dibagikan kepada kita dan sahabat Drunska sekalian yang bergabung, dan terima kasih juga untuk sahabat Drunska sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita di perbincangan seputar perasaan hari ini. Oke. Dan Ibu Ino, tidak terasa ini waktu perjumpaan kita sudah habis. Terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada kita semua. Dan berikut ada kenang-kenangan dari rumah sakit, ada kaos, empati
hatiku. Wah, empati ya. Oke, setuju saya. Iya, ada empati di Iya. kita semua. Ya, dan sebelum mengakhiri perjumpaan kali ini, Bu, mungkin ada take home message yang ingin disampaikan sama sahabat Drunska sebelum kita tutup, Bu. Oke, mungkin pesannya untuk manajemen stres gitu ya, kita perlu tahu juga dulu stresnya apa. Untuk tahu stres kita perlu tahu dulu identifikasi stresor apa aja yang ada di lingkungan kita gitu. Oleh karena itu untuk memanajemen stres, yuk kita kenali lagi diri kita, kenali lagi apa saja yang berpengaruh untuk diri kita. Seperti itu, dengan gitu kita bisa untuk lebih menjadi master untuk diri kita sendiri. Itu. Oke. Terima kasih banyak Bu Ino. Terima kasih sahabat Drunska semua yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir, dan pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui Instagram TV @Drunska. Jadi tetap ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube @Drunska serta website www.drunska.com untuk informasi kesehatan yang up to date di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Dan jaga kesehatan selalu untuk sahabat Drunska di rumah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap yang kami sampaikan. Saya Christina dan Ibu Inok, kami undur diri. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih. Terima kasih.